ini mesti diselamatkan. Ini aset. Ya orang kayak saya bukan aset, saya ini sunset. Saya sunset teknologi, udah tuwek. Tapi mereka orang-orang hebat. Jadi Pak Presiden, ini kewajiban kepresidenan sebagai kepala pemerintahan, sebagai pelindung rakyat, pelindung bangsa. Ya begitu, pelindung bangsa. Oh, bangsa itu puisi, tapi rakyat itu prosa. Rakyat itu jelas orangnya, jelas sosoknya, termasuk Kanjeng Roy. Jadi Pak Presiden, mohon jadilah kepala pemerintahan yang care terhadap penegakan hukum, penegakan keadilan. Perhatikan mereka. Oh iya Bung, salam lagi dari TV Anak Bangsa. Ini salamnya orang Jogja yang menjelaskan seorang yang datangnya dari kelas Kanjeng di Jogja. Oh, itu Dr. Roy Suryo. Saya menyebut beliau Kanjeng Roy. Nah, ini tata kerama orang desa menghadapi kalangan keraton. Nah, begitu Bung. Kanjengnya itu seperti tadi sudah dalam rekaman yang lalu itu beliau itu ahli telematika. Ilmunya saya tidak tahu ilmunya, tapi saya memahami perannya. Ya iya, perannya sebagai orang ilmuwan, ahli keilmuan. Beliau itu intelektual yang sedang memainkan peran. Seperti Bang Resmond, the role of intellectuals. Seperti Dr. Tifa. Nah, ini bukan mereka berdua, ini kanjengnya. Kanjengnya itu orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang mendalam, fundamental, tapi sebagai ilmuwan yang memakai mahkota di kepala, beliau itu memiliki keahlian yang lain, keahlian bidang seni. Dalam urusan sebagai representasi dari middle class. Middle class itu kelas bawah yang tertindas oleh upper class yang namanya penguasa. Ini gambaran pertempuran antara the oppressed dengan the oppressor. Kanjengnya itu menjadi the oppressed karena posisinya di bawah, posisinya tidak berkuasa. Senjatanya bukan dalil-dalil hukum, senjatanya bukan kekuatan politik. Senjata kanjengnya itu namanya kebenaran. Ya intelektual, ya ilmuwan, kebenaran. Kebenaranlah senjatanya. Beda dari dua koleganya. Kanjengnya ini seorang yang sebenarnya menggenggam senjata seni dalam rujukan keilmuan dari tokoh kelas dunia namanya James Scott. Kanjengnya ini memiliki the art of resistance. The art of resistance, seni melawan, seni perlawanan, seni mempertahankan diri. James Scott itu menjelaskan the art of resistance itu kalau merujuk pada petani Ethiopia, itu rujukannya disebutkan bahwa petani Ethiopia yang bijaksana itu tiap kali melihat orang besar, melihat tuan besar lewat, petani yang bijaksana itu menunduk
membungkuk, tapi kentut. Wah, keren nggak, Bung? Wah, itu kenakalannya luar biasa. Jangan remehkan petani yang menunduk-nunduk. Mereka itu nunduk dan ngentut, dikentuti. Keren nggak? Kanjengnya tidak begitu. Kanjengnya tidak begitu. Mereka punya senjata. Kalau musuhnya itu ngomong-ngomong sudah halu, sudah ngawur di luar kompetensinya, mau ngaku-ngaku ahli tapi di luar kompetensinya. Beliau itu cuma ketawa, kanjengnya itu ketawa, dan apa, Bung? Termul yang diketawakan itu ngregeli, kehilangan konsentrasi, kehilangan jati dirinya, tidak bisa lagi menjelaskan, tuh, begitu kanjengnya. Tapi di samping itu, beliau itu memiliki dirinya itu gambaran senjata. Beliau itu seorang ilmuwan merdeka yang tampil berkali-kali sebagai seniman. Beliau itu wataknya bohemian. Tahu, Bung, bohemian? Itu orang yang merdeka, otonom, bebas. Nabrak, Bung, nabrak konvensi, nabrak kemapanan aturan, nabrak tradisi. Itulah gambaran orang bohemian. Nah, bohemian itu penjelasannya apa? Itu intelektual yang mampu menampilkan dirinya sebagai kaum uraan. Bukan kaum yang membuat apa yang namanya kekacauan, uraan. Uraan itu definisinya Rendra. Uraan itu ya Rendra dan kelompoknya. Rendra mendefinisikan dirinya kaum uraan. Karena mereka seniman-seniman yang memiliki keberanian melakukan apa yang namanya perlawanan. Pemikiran kaum uraan itu subversif. Ya, menyebutnya bukan begitu, menyebutnya subversive thinking. Kanjengnya juga punya ilmu subversif macam itu. Seorang bohemian, nakal. Kanjengnya itu bisa nampilkan dirinya sebagai nakal, sebagai kaum uraan dalam definisinya Rendra. Bung, beliau itu menjadi dagelan dalam hal ini. Sering tampil di mana-mana membawa lelucon tentang termul-termul dengan kisah-kisah dunia pewayangan. Ya orang Jawa ya tahulah wayang. Nah, beliau sedang dagel dalam hal ini. Bukan stand up komedi. Beliau itu memainkan divine komedi yang sudah saya jelaskan untuk penjelasannya Bang Resmond dan Dr. Tifa. Memainkan divine komedi karena beliau ini itu tadi, nakal, Bung. Sejak kecil, Bung, beliau itu. Sejak kecil itu sudah mahir dalam fotografi, sudah mengerti tentang lighting, tentang fokus, tentang potret, mampu mencetak. Sejak kecil, saya belajar motret itu sudah tua. Saya membeli kamera, mentereng, Pentax K1000. Itu orang-orang yang tahu itu paham Pentax K1000 itu bagian dari Pentax keren. Dan saya baru belajar itu sudah tua. Kanjengnya sudah menjadi ahli semenjak umur SD, SMP. Dan pada umur yang lebih dari itu, memenangkan lomba-lomba. Keren. Seniman. Beliau itu ilmuwan, seniman, bohemian, uraan yang keren dalam bahasanya Rendra. Beliau itu kelompoknya Rendra. Beliau itu barisannya Rendra. Kira-kira macam begitu. Dan ilmuwan yang macam begini, yang mampu menjadi komedi, ini sedang komedi. Senjata beliau ilmu pengetahuan,
Adapun hiruk pikuk media itu hanya kembang-kembangan, kembang-kembang, tapi kanjenge mampu bermain dalam kembang-kembang histeria media. Oh, beliau resistance dalam soal itu. Beliau ketawa, beliau hehehe, beliau melecehkan orang, dan beliau memiliki itu sikap bohemian. Wah, sak senengnya itu divine comedy. Jadi ya kembali saya melaporkan peristiwa ini, fenomena ini kepada Pak Presiden. Pak Presiden, trio RT, kanjenge Dr. Tifa, Bang Rismon, trio RRT ini bukan orang-orang biasa. Kalau mau dikorbankan ya jangan mereka, carilah korban lain. Ini mesti diselamatkan. Ini aset. Ya orang kayak saya bukan aset. Saya ini sunset. Saya sunset teknologi. Udah tuwek. Tapi mereka orang-orang hebat. Jadi Pak Presiden, ini kewajiban kepresidenan sebagai kepala pemerintahan, sebagai pelindung rakyat, pelindung bangsa. Ya begitu, pelindung bangsa. Oh, bangsa itu puisi, tapi rakyat itu prosa. Rakyat itu jelas orangnya, jelas sosoknya, termasuk Kanjeng Roy. Jadi Pak Presiden, mohon jadilah kepala pemerintahan yang care terhadap penegakan hukum, penegakan keadilan. Perhatikan mereka. Begitulah salam dari TV Anak Bangsa.